Pernahkah Anda merasa hidup ini terlalu rumit dan membingungkan? Terkadang, kita merasa terjebak dalam rutinitas dan tuntutan yang tak ada habisnya. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya kunci sukses bisa jadi terletak pada mengurangi segala sesuatu yang tidak perlu? Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana menyederhanakan hidup Anda bisa membawa perubahan besar. Kita akan menyelami prinsip-prinsip stoikisme yang menawarkan solusi sederhana namun kuat untuk membuat hidup lebih berarti. Jangan lewatkan informasi berharga ini yang bisa membantu Anda menemukan keseimbangan dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Sebelum kita mulai, pastikan Anda berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya dari kami. Ikuti terus perjalanan ini sampai akhir dan temukan bagaimana mengurangi segala sesuatu yang tidak perlu bisa menjadi langkah awal menuju kesuksesan yang Anda impikan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Langkah pertama untuk menyederhanakan hidup adalah mengidentifikasi apa yang benar-benar penting bagi Anda. Cobalah untuk mengevaluasi aktivitas dan komitmen Anda saat ini. Apa yang benar-benar memberikan nilai tambah dalam hidup Anda? Apa yang mendukung tujuan dan kebahagiaan Anda? Seperti yang pernah dikatakan oleh filsuf Yunani kuno, Epictetus, bukan apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita merespons terhadapnya yang menentukan kebahagiaan kita. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa cara kita memandang dan merespons berbagai aspek dalam hidup kita lebih penting daripada beban itu sendiri. Bayangkan hidup Anda sebagai sebuah taman. Jika taman Anda dipenuhi dengan berbagai macam tanaman liar yang tidak dirawat, taman tersebut akan terlihat kacau dan sulit dinikmati. Namun, jika Anda memangkas tanaman yang tidak perlu dan merawat tanaman yang benar-benar penting, taman tersebut akan menjadi indah dan menyegarkan. Demikian pula, dengan mengidentifikasi dan fokus pada hal-hal yang penting dalam hidup Anda menciptakan ruang yang lebih bersih dan teratur, memungkinkan hal-hal yang benar-benar penting untuk berkembang. Banyak dari kita sering terjebak dalam rutinitas yang tidak memberikan nilai tambah yang signifikan. Misalnya, terlalu banyak waktu yang dihabiskan di media sosial atau kegiatan yang tidak bermanfaat bisa menjadi beban tersendiri. Dengan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk hal-hal ini, Anda dapat mengalokasikan lebih banyak waktu untuk kegiatan yang lebih bermakna, seperti menghabiskan waktu dengan keluarga, belajar hal baru, atau merawat kesehatan diri. Langkah kecil ini dapat memberikan dampak besar dalam meningkatkan kualitas hidup Anda. Penting juga untuk memahami bahwa proses ini membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Mengubah kebiasaan dan gaya hidup yang sudah terbentuk tidak bisa terjadi dalam semalam. Anda mungkin akan menghadapi tantangan dan godaan untuk kembali ke kebiasaan lama. Namun, dengan terus berfokus pada tujuan utama Anda dan mengingat manfaat jangka panjang yang akan diperoleh, Anda akan lebih mudah untuk tetap berada di jalur yang benar. Seiring berjalannya waktu, Anda akan merasakan kepuasan yang lebih besar dari hidup yang lebih sederhana dan terarah. Dengan langkah-langkah ini, Anda membuka kesempatan untuk menciptakan ruang yang lebih besar untuk pertumbuhan dan kepuasan pribadi. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa hidup Anda menjadi lebih teratur, fokus, dan memuaskan. Langkah kedua dalam proses menyederhanakan hidup adalah menghilangkan beban emosional yang tidak perlu. Perasaan dan emosi negatif seperti kecemasan, rasa bersalah, dan kemarahan dapat menguras energi Anda dan menghambat kebahagiaan serta produktivitas Anda. Mengenali dan melepaskan beban emosional ini adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin dan keseimbangan hidup. Bayangkan Anda sedang membawa ransel yang berat dan penuh dengan batu. Setiap batu melambangkan emosi negatif yang Anda simpan. Semakin banyak batu yang Anda bawa, semakin sulit dan melelahkan perjalanan Anda. Namun, ketika Anda mulai mengeluarkan batu-batu itu satu persatu, beban ransel Anda menjadi lebih ringan, dan perjalanan Anda menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Dengan menghilangkan beban emosional,
Anda memberi diri Anda kesempatan untuk bergerak maju dengan lebih ringan dan bebas. Mengidentifikasi sumber beban emosional adalah hal yang sangat penting. Apakah ada hubungan yang toksik atau konflik yang belum terselesaikan yang terus membayangi pikiran Anda? Atau mungkin ada kenangan masa lalu yang terus menghantui Anda? Menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah ini akan membantu Anda untuk melepaskan diri dari beban emosional yang tidak perlu. Selain itu, penting untuk belajar memaafkan. Memaafkan bukan berarti Anda membenarkan atau melupakan kesalahan yang telah dilakukan, tetapi lebih kepada membebaskan diri Anda dari perasaan negatif yang mengikat Anda. Seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela, memaafkan membebaskan jiwa dan menghilangkan ketakutan. Itulah sebabnya memaafkan adalah senjata yang ampuh. Praktik lain yang bisa membantu dalam proses ini adalah meditasi dan mindfulness. Kedua praktik ini dapat membantu Anda untuk lebih menyadari pikiran dan perasaan Anda, serta memberikan Anda alat untuk mengelola dan melepaskan emosi negatif. Dengan meluangkan waktu untuk duduk dengan tenang dan memusatkan perhatian pada napas Anda dapat menciptakan ruang bagi diri Anda untuk mengamati pikiran dan emosi tanpa terjebak di dalamnya. Sokrates, seorang filsuf Yunani kuno, pernah berkata, "Kenali dirimu sendiri." Kutipan ini mengingatkan kita bahwa dengan mengenali dan memahami perasaan serta pikiran kita dapat mengidentifikasi beban emosional yang menghambat kita. Dengan memahami diri sendiri, kita bisa lebih mudah mengenali emosi negatif yang perlu dilepaskan dan mengambil langkah untuk mengatasinya. Ini adalah inti dari proses penyederhanaan hidup, yaitu dengan mengenali apa yang terjadi dalam batin kita bisa membuat pilihan yang lebih baik untuk kesejahteraan kita. Ingatlah, melepaskan beban emosional adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Seiring waktu dan dengan usaha yang konsisten, Anda akan menemukan bahwa Anda dapat menjalani hidup dengan lebih damai dan bermakna. Anda akan memiliki energi yang lebih untuk hal-hal yang benar-benar penting dan menemukan kebahagiaan yang lebih dalam di kehidupan sehari-hari. Langkah ketiga dalam proses menyederhanakan hidup adalah menyederhanakan tujuan dan prioritas Anda. Terlalu banyak tujuan yang kompleks dan prioritas yang bersaing dapat membuat Anda merasa kewalahan dan kehilangan fokus. Dengan menyederhanakan dan memperjelas tujuan serta prioritas Anda dapat menciptakan jalur yang lebih jelas menuju pencapaian dan kepuasan hidup. Bayangkan Anda berada di persimpangan jalan dengan banyak arah yang bisa dipilih. Jika Anda mencoba mengikuti semua jalan sekaligus, Anda hanya akan berputar-putar dan tidak akan mencapai tujuan manapun. Namun, jika Anda memilih satu jalan yang jelas dan fokus pada perjalanan tersebut, Anda akan sampai ke tujuan dengan lebih cepat dan efisien. Demikian juga, dengan menyederhanakan tujuan dan prioritas Anda dapat memusatkan energi dan sumber daya pada hal-hal yang benar-benar penting dan berarti bagi Anda. Langkah pertama dalam menyederhanakan tujuan dan prioritas adalah dengan meninjau kembali apa yang benar-benar ingin Anda capai. Buatlah daftar tujuan jangka pendek dan jangka panjang, lalu periksa kembali tujuan-tujuan tersebut. Tanyakan pada diri Anda, apakah tujuan ini benar-benar penting? Apakah tujuan ini sejalan dengan nilai-nilai dan aspirasi Anda? Jika tidak, jangan ragu untuk mengesampingkannya. Dalam filsafat Stoik, Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk fokus pada hal-hal yang berada di bawah kendali kita. Dia berkata, "Mulailah setiap hari dengan mengingatkan diri sendiri, saya akan bertemu dengan orang yang sombong, egois, dan bodoh hari ini. Mereka begitu karena mereka tidak mengerti apa itu baik dan jahat." Kutipan ini menekankan pentingnya memusatkan perhatian pada apa yang dapat kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan tujuan kita sendiri, daripada terganggu oleh hal-hal di luar kendali kita. Dengan demikian, kita bisa menyederhanakan hidup kita dan mencapai ketenangan batin. Selain itu, penting untuk memprioritaskan tujuan yang memberikan dampak terbesar dalam hidup Anda. Gunakan prinsip Pareto atau hukum 80-20 yang menyatakan bahwa 80% hasil yang kita capai berasal dari 20% usaha kita.
Identifikasi tujuan dan aktivitas yang termasuk dalam 20% ini dan fokuslah pada mereka. Dengan demikian, Anda akan mencapai hasil yang lebih signifikan dengan usaha yang lebih sedikit. Langkah kedua dalam menyederhanakan tujuan dan prioritas adalah belajarlah untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan prioritas Anda. Ini mungkin sulit pada awalnya, tetapi dengan mempraktikannya, Anda akan menemukan bahwa Anda memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk hal-hal yang benar-benar penting. Ingatlah, menyederhanakan tujuan dan prioritas bukan berarti mengabaikan impian dan ambisi Anda, tetapi lebih kepada memastikan bahwa Anda bergerak menuju arah yang benar dengan cara yang paling efisien dan memuaskan. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat menyederhanakan tujuan dan prioritas Anda, membuka jalan menuju hidup yang lebih fokus, bermakna, dan memuaskan. Langkah keempat dalam proses menyederhanakan hidup adalah mengurangi gangguan dan fokus pada proses. Di dunia yang penuh dengan distraksi, menjaga fokus bisa menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan mengelola gangguan dan memusatkan perhatian pada proses, Anda dapat mencapai produktivitas yang lebih tinggi dan menjalani hidup dengan lebih tenang dan bermakna. Bayangkan Anda sedang berlayar di laut yang tenang. Jika Anda terus-menerus terganggu oleh gelombang kecil di sekitar Anda akan kesulitan menjaga arah dan mencapai tujuan. Namun, jika Anda tetap fokus pada arah yang dituju dan memperhatikan setiap tarikan dayung, Anda akan sampai ke tujuan dengan lebih cepat dan efisien. Demikian pula, dengan mengurangi gangguan dan fokus pada proses, Anda bisa mencapai hasil yang lebih baik dan menikmati perjalanan hidup dengan tenang dan bermakna. Langkah pertama untuk mengurangi gangguan adalah mengidentifikasi sumber utama dari distraksi dalam hidup Anda. Apakah itu ponsel yang terus berbunyi, email yang tak henti-hentinya datang, atau lingkungan kerja yang berisik? Setelah Anda mengidentifikasi sumber gangguan, buatlah rencana untuk mengelola atau mengurangi gangguan tersebut. Misalnya, Anda bisa menetapkan waktu tertentu untuk memeriksa email atau media sosial dan memastikan lingkungan kerja Anda kondusif untuk fokus. Dalam filsafat Stoik, Seneca mengingatkan kita akan pentingnya hidup di saat ini. Dia berkata, kita menderita lebih sering dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Kutipan ini mengingatkan kita untuk tetap hadir dan fokus pada apa yang sedang kita kerjakan daripada terganggu oleh kekhawatiran dan distraksi yang hanya ada dalam pikiran kita. Dengan tetap berada dalam momen dan fokus pada tugas yang ada, kita bisa bekerja dengan lebih efektif dan mengurangi stres. Selain itu, penting untuk menetapkan rutinitas dan kebiasaan yang mendukung fokus Anda. Misalnya, mulailah hari dengan merencanakan tugas-tugas utama yang ingin Anda selesaikan dan alokasikan waktu khusus untuk tugas-tugas tersebut tanpa gangguan. Teknik Pomodoro, di mana Anda bekerja selama 25 menit tanpa gangguan dan kemudian beristirahat selama 5 menit, bisa sangat membantu dalam menjaga fokus dan produktivitas. Jangan lupa untuk memberikan diri Anda istirahat yang cukup. Istirahat yang teratur dan berkualitas adalah kunci untuk menjaga fokus dan energi sepanjang hari. Jangan merasa bersalah untuk mengambil jeda ketika Anda merasa lelah atau terbebani, karena istirahat yang cukup akan membantu Anda kembali bekerja dengan lebih segar dan efisien. Langkah kedua adalah hargai proses lebih daripada hasil akhir. Nikmati setiap langkah yang Anda ambil menuju tujuan Anda, dan bersyukur atas kemajuan yang Anda buat, sekecil apapun itu. Menghargai proses akan membantu Anda untuk tetap termotivasi dan merasa puas, bahkan ketika hasil akhir belum tercapai. Dengan mengurangi gangguan dan fokus pada proses, Anda akan menemukan bahwa Anda dapat bekerja dengan lebih efektif, menikmati setiap momen, dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. Anda akan memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk hal-hal yang benar-benar penting dan menemukan kebahagiaan yang lebih dalam perjalanan hidup Anda. Langkah kelima dalam proses menyederhanakan hidup adalah jangan terlalu keras pada diri sendiri. Banyak dari kita memiliki kecenderungan untuk menetapkan standar yang terlalu tinggi
dan kemudian merasa kecewa ketika tidak bisa mencapainya. Sikap ini tidak hanya menguras energi, tetapi juga menghambat pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan. Dengan belajar untuk bersikap lebih lembut pada diri sendiri, Anda dapat menciptakan hidup yang lebih seimbang dan penuh kasih. Bayangkan diri Anda sebagai seorang pelukis yang sedang menciptakan sebuah karya seni. Jika Anda terus-menerus mengkritik setiap goresan kuas, Anda tidak akan pernah merasa puas dan karya Anda tidak akan pernah selesai. Namun, jika Anda memberikan diri Anda ruang untuk membuat kesalahan dan belajar dari proses, Anda akan melihat keindahan yang muncul dari setiap langkah. Begitu pula dalam hidup, dengan memberi diri Anda ruang untuk tumbuh dan berkembang tanpa tekanan yang berlebihan, Anda akan menemukan kebahagiaan dan pencapaian yang lebih besar. Mengakui bahwa Anda manusia biasa dengan keterbatasan adalah langkah pertama yang penting. Tidak ada yang sempurna, dan setiap orang pasti membuat kesalahan. Daripada fokus pada kesalahan, cobalah untuk melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Dengan bersikap lebih lembut pada diri sendiri, Anda bisa lebih mudah bangkit dari kegagalan dan terus melangkah maju. Dalam ajaran Stoik, Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa jika Anda kesal dengan hal-hal eksternal, bukanlah hal-hal itu yang mengganggu Anda, tetapi penilaian Anda terhadap mereka. Dan adalah dalam kekuatan Anda untuk mengubah penilaian tersebut. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa banyak dari tekanan yang kita rasakan berasal dari cara kita memandang diri sendiri dan situasi kita. Dengan mengubah cara kita menilai diri sendiri, kita bisa mengurangi beban emosional dan hidup dengan lebih ringan. Selain itu, penting untuk merayakan pencapaian kecil dan memberi diri Anda pujian yang pantas. Jangan hanya menunggu momen besar untuk merasa bangga. Setiap langkah kecil menuju tujuan Anda adalah pencapaian yang layak dirayakan. Ini akan membantu Anda tetap termotivasi dan merasa dihargai sepanjang perjalanan Anda. Juga, jangan ragu untuk meminta bantuan ketika Anda membutuhkannya. Mengakui bahwa Anda tidak bisa melakukan segalanya sendiri adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Dukungan dari teman, keluarga, atau profesional dapat memberikan perspektif baru dan membantu Anda mengatasi tantangan dengan lebih mudah. Terakhir, praktikan self-care secara rutin. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang Anda nikmati dan yang membuat Anda merasa bahagia dan rileks. Ini bisa berupa berjalan-jalan di alam, membaca buku favorit, atau meditasi. Self-care bukanlah kemewahan, tetapi kebutuhan untuk menjaga kesehatan mental dan emosional Anda. Dengan belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, Anda menciptakan ruang untuk pertumbuhan dan kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup Anda. Anda akan menemukan bahwa hidup Anda menjadi lebih seimbang, penuh kasih, dan bermakna. Anda akan memiliki energi yang lebih untuk menikmati perjalanan hidup dan mencapai tujuan Anda dengan cara yang lebih sehat dan memuaskan. Jadi, mengurangi segalanya bukan berarti Anda harus meninggalkan semua hal yang Anda nikmati. Sebaliknya, ini tentang mengurangi kebisingan dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Dengan menyederhanakan hidup dan fokus pada esensi, Anda bisa lebih mudah mencapai kesuksesan dan merasa lebih bahagia. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share. Dan jika Anda ingin terus mendapatkan video-video inspiratif lainnya dari kami, subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video dari kami berikutnya. Bagikan pengalaman Anda tentang cara Anda menyederhanakan hidup di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa dalam petualangan berikutnya. Tetaplah meraih kekayaan yang sejati dalam setiap langkah hidup Anda.